Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah dalam ibadah usia emas, Tuhan, semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, supaya apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu usia emas, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami menyerahkan semuanya acara ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam ibadah usia emas. Dalam bulan Agustus ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Oh, yang ke-81. Adakah di antara ibu bapak yang saat ini hadir ulang tahunnya pas 17 Agustus tahun 1945? Ada? Tidak ada yang pas ya? Ada yang lahir sebelum kemerdekaan, sebelum tahun 1945. Coba angkat tangan yang lahir sebelum tahun 1945. Berapa orang? 2. Pak Ishak lahir 37. Pak Ruslan 44. Ya, 2 ibu-ibu juga tahun 36 sama 35. Ya, masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Tentunya ibu bapak yang mengalami zamannya penjajahan merasakan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah warga negara Indonesia yang baik, setia kepada Allah. Warga negara Indonesia yang baik, setia kepada Allah. Kita akan membaca bersama-sama dalam surat Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 dalam bahasa Indonesia masa kini. Untuk lengkapnya kita baca secara lengkap dalam surat Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Honi. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelakuan orang Kristen. Ingatkanlah anggota jemaat-jemaatmu supaya mereka tunduk kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa negara serta taat dan bersedia melakukan setiap hal yang baik. Katakan kepada mereka supaya jangan memfitnah atau bertengkar dengan siapapun juga, melainkan supaya bersikap ramah. Hendaklah mereka selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita sendiri juga bodoh, sesat dan tidak taat. Kita diperhamba oleh bermacam-macam nafsu dan keinginan. Kita hidup dengan niat-niat jahat dan iri hati serta saling membenci. Tetapi Allah, penyelamat kita, menunjukkan kasih dan kebaikan hatinya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita
dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita, supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harap-harapkan. Perkataan ini sungguh benar. Saya mau engkau menekankan hal-hal ini supaya orang-orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berguna untuk semua orang. Jauhilah perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, cerita-cerita asal-usul, pertengkaran dan perkelahian mengenai hukum agama. Semuanya itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Orang yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat, hendaklah engkau tegur 1-2 kali. Sesudah itu janganlah lagi bergaul dengan dia. Engkau tahu bahwa orang semacam itu bejat dan dosa-dosanya membuktikan bahwa ia bersalah. Petunjuk-petunjuk terakhir. Segera sesudah saya mengutus Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah secepat mungkin untuk datang kepada saya di Nikopolis, sebab saya berniat tinggal di sana selama musim dingin. Berusahalah sungguh-sungguh untuk membantu Zenas ahli hukum itu dan Apolos supaya mereka bisa berangkat dan tidak kekurangan apa-apa. Orang-orang kita harus belajar melakukan hal-hal yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Jangan sampai mereka hidup tidak berguna. Semua saudara yang ada bersama saya mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada kawan-kawan kita yang seiman. Semoga Tuhan memberkati saudara semua. Hormat kami, Paulus. Amin. Terima kasih Bu Honi. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih, hari-hari ini suasananya suasana kemerdekaan ya. Beberapa orang pakai baju merah termasuk saya. Ibu bapak walaupun sudah usia masih kuat ya mengatakan yel-yel merdeka. Masih bisa, masih semangat. Ayo kita nyanyi, katakan yel-yel merdeka 3 kali. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, terima kasih, ternyata masih semangat ya. Walaupun sudah lansia, tidak mau kalah dengan orang muda. Ketika kita memperhatikan di seluruh pelosok tanah air, mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus, seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke dihimbau untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Kalau kita melihat bendera Sang Merah Putih, khususnya kita-kita yang sudah lansia, kita teringat dulu baru-baru merdeka. Jalan-jalan itu tidak seramai seperti saat ini bukan? Kendaraan begitu banyak, semuanya sudah berubah. Betul enggak? Dulu kalau kita mau kirim surat keluar kota harus pergi ke kantor pos, dikasih perangko, nanti tunggu balasannya lama sekali. Kalau zaman sekarang enggak, saya kangen sama anak saya di Jakarta, punya WA toh, mau diketik, cepet saja, langsung dapat terkirim. Siapa di sini yang belum memiliki HP, belum bisa WA? Coba angkat tangan. Oh banyak yang sudah punya cuma 2. Ya berdoa, nanti Tuhan berkati, kirim berkat ya. Diimani saja, banyak 99% sudah dapat, sudah punya miliki WA, HP ya. Yang belum cuma 2 orang. Saya doakan nanti Tuhan kirim berkatnya ya. Tuhan tuh kaya kok bisa memberkati kita dengan berbagai macam cara. Ya toh, sekarang punya WA, kirim kangen sama anaknya, kangen sama cucunya di luar negeri, cepet pakai WA. Kalau dulu kangen sama anaknya mungkin kos di luar kota, mau ketemu jumpa tuh masih bertahun-tahun, masih belum bisa berjumpa. Tapi sekarang bisa video call, bisa lihat wajahnya bukan?
Cepat sekali, semua itu serba canggih. Perubahan zaman begitu cepat, beda dengan yang waktu baru merdeka. Dulu anak-anak kita kalau bermain di mana? Di halaman, mainannya apa? Nekeran, engklek, ya toh, dakon dan sebagainya. Kalau sekarang anak sekarang di mana mainnya? Di rumah. Walaupun kita dekat, dingklu aja, bingung HP-an, main game dan sebagainya. Itu menunjukkan kemajuan zaman. Semuanya serba berubah. Begitu juga dengan kita. Ibu bapak punya potret masa muda enggak? Punya toh foto. Coba bandingkan yang ibu-ibu zaman dulu. Oh, aku ternyata dulu masih muda cantik loh. Langsing sekarang. Langsung. Jangan jawab ibu sendiri loh ya, bukan saya loh. Bapak-bapaknya dulu juga masih ganteng, aku masih gagah perkasa seperti John Lennon. Loh, saya kira rambutku wis putih, wis kriut semua. Jalannya sudah enggak cepat ya. Pakai tongkat, semuanya serba berubah, perubahan zaman. Tetapi ada satu yang tidak boleh berubah, yaitu iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah melewati puluhan tahun dalam perjalanan bangsa Indonesia, kita telah menyaksikan banyak hal. Pergantian pemimpin, presiden, dari presiden pertama, kedua. Siapa yang masih mengalami zaman pemerintahan presiden pertama? Siapa presiden kita pertama? Oh, Soekarno. Hatta itu siapa? Wakilnya. Masih ingat ya, semuanya serba berubah. Dari perubahan zaman, perubahan pemimpin, perubahan teknologi semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Setelah Tuhan memberi kita kesempatan hidup sampai usia emas ini. Untuk apa sisa hidup kita? Apakah hanya kita nikmati hari tua ini? Hanya untuk menikmati hari-hari tua? Apakah hanya untuk menunggu waktu dipanggil pulang untuk Tuhan? Tentu tidak ya. Tuhan Yesus masih memberi kita kesempatan untuk menjadi teladan. Dulu tangan kita tidak masih kuat. Mungkin sekarang sudah dredeg-dredeg gini ya. Ya ada yang begitu. Masih yang tremor gitu ya. Tetapi tangan ini masih bisa digunakan untuk menyalurkan berkat bagi saudara kita seiman. Dulu kaki kita masih lincah jalan ke sana kemari. Mungkin saat ini sudah pakai tongkat, ada yang di kursi roda. Tapi hari ini kita lihat ada yang masih gagah perkasa, ada yang di kursi roda, pakai tongkat. Semuanya masih bisa datang ke mana? Ke gereja untuk beribadah. Senang ya Bu? Mungkin suara kita dulu dulu keras, sekarang lantang, sekarang tidak bisa lemah. Tapi suara kita masih bisa digunakan untuk menasihati cucu-cucu kita, anak-anak kita, cicit-cicit kita. Ya toh? Walaupun fisik ini sudah berkurang, sudah lemah, tapi kita ini masih berguna. Ya, marilah kita isi hidup kita dengan sesuatu yang berguna. Di dalam kitab Titus yang kita baca, ayat pertama, ingatkanlah anggota jemaat-jemaatmu supaya mereka tunduk kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa negara, serta taat dan bersedia melakukan setiap hal yang baik. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat untuk tunduk kepada pemerintah dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Menjadi warga negara Indonesia yang baik berarti menghormati aturan yang ada, menjaga ketertiban dan tidak melawan hukum. Rasul Paulus tidak mengatakan, oh pemerintah kita tuh harus sempurna dulu, baru kita menghormati. Pemerintah itu terdiri dari manusia-manusia yang tidak sempurna. Namun
Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Menghormati tatanan kehidupan dan pemimpin yang menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Loh, masa iya? Di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau kita baca Roma pasal 13 ayat 1 dalam BIMKA, kita baca sama-sama ya. Roma pasal 13 ayat 1 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kita baca bersama. 2, 3. Setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Siapa yang harus taat kepada pemerintah? Semua orang. Kita ini warga negara mana? Indonesia. Jadi kita diwajibkan taat kepada pemerintah kita. Ya. Kalau kita tidak taat, anak-anak, menantu, cucu-cucu kita itu melihat kita. Kalau kita sukanya mencela pemerintah. Oh, pemerintah ini banyak yang korupsi. Gini. Kita ngomongnya negatif-negatif. Anak cucu kita tuh ngelihat, loh mbakku, nenekku, kakekku ngomongnya kok gitu. Tapi kalau kita ini jadi teladan, kalau dengar suara-suara, oh pemerintah ini korupsi. Tidak semua loh, cuma beberapa orang saja. Banyak orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan masih baik-baik saja. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, kita katakan hal-hal yang positif. Mari kita doakan pemerintah kita. Mari kita menaati aturan yang baik. Mari kita menjadi berkat bagi lingkungan. Katakan yang positif-positif. Jangan suka mencela pemerintahan kita. Karena apa? Pemerintahan itu utusan dari Allah, ditetapkan, bukan sembarangan, Allah yang menetapkan. Kita dapat menunjukkan ketaatan dengan menghormati pemimpin negara kita. Menaati peraturan yang berlaku, taat bayar pajak, PBB, pajak kendaraan bermotor, mematuhi peraturan lalu lintas di jalan, ya toh, menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan, tidak mudah marah terhadap kebijakan pemerintah, menyampaikan kritik dengan cara yang benar dan membangun. Jangan sampai usia kita ini bertambah, tetapi kita ini juga banyak mengeluh, mencela pemerintah kita. Bangunlah kerukunan antar umat beragama. Ayat 2, katakan kepada mereka supaya jangan memfitnah atau bertengkar dengan siapapun juga, melainkan supaya bersikap ramah. Hendaklah mereka selalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Firman Tuhan loh yang mengatakan, jangan suka apa? Jangan suka apa ibu bapak? Memfitnah atau bertengkar dengan siapapun juga. Dahulukan damai daripada pertengkaran. Saya ini punya teman ya. Seorang ibu janda punya anak satu laki, tinggalnya di Jakarta. Dia tinggal dengan anaknya satu-satunya, dengan penantunya perempuan. Saya lihat menantunya perempuan itu baik, rajin cari uang. Tapi ibu ini usil, ya sudah lanjut usia, umpek saja. Anaknya diadu sama istrinya, jadi tukaran. Mertua sama anak sama istrinya. Jadi mantu sama mertua tuh gegeran sampai tukaran gelut. Tidak kerasan dari Jakarta pulang Malang, di Malang punya rumah. Di Malang suka ngadu domba, suami kan tidak punya suami, pasti punya saudara. Diadu sama saudara-saudara tuh wadu. Sehingga sekarang dia tidak punya teman. Di lingkungan keluarga dibenceni, ya toh, suka adu domba, suka bertengkar. Di gereja suka adu domba, suka tukaran sini sana. Tidak cocok sama tetangga, gegeran. Di sini gak ada ya.
Di sini ada ya, baik-baik semua di sini, ibu bapak ya, jangan itu di luar sana. Nah, mengapa kita kok sampai tidak disenangi mantu, tidak disenangi anak, tetangga, teman di gereja? Itu gara-gara kita sendiri. Bawel, suka ngerasani sana sini, suka tukaran, adu domba. Hati-hati. Jadi teman-teman kita semua itu semua baik-baik. Kalau kita yang memulai sendiri, suka bertengkar, suka memfitnah, kita dibenci orang, itu gara-gara kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan jangan berfitnah, jangan bertengkar dengan siapapun juga. Ibu bapak punya WA toh? Bu, Pak, katanya dia punya 99% punya WA kok diem aja. Saya enggak pinjem kok, saya punya kok. Biasanya kalau dapat berita tuh, waduh, korupsi. Langsung cepet-cepet pemerintahnya ada yang ternyata KPK-nya ada yang korupsi. Di-share ke sana-sana. Cepet beritanya, wet-wet. Dikirim ke grupnya gereja juga. Politik-politik masuk gereja. Nah, kita ini harus bijaksana dalam menggunakan HP, WA. Jangan gampang menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi berita-berita politik yang menjelekkan pemerintah kita. Atau mengadu domba antara agama satu dengan yang lain. Hati-hati ibu-ibu. Jangan gampang-gampang nge-share sakarepe dhewe. Oh ini HP ku tak share kemana-mana. Nanti ibu bapak menghadapi hukum ya. Itu ada sanksinya kalau kita menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar. Hati-hati bahaya ya. Jadilah pembawa damai. Jangan suka bertengkar. Di mana? Di keluarga, di gereja, di masyarakat. Nanti sama tetangganya sebelah gegeran. Sama tetangganya depan gegeran. Utangnya baik-baik. Duh aku butuh duit, nanti bulan depan tak bayar. Sudah waktunya bayar. Mana uangnya? Diajak gegeran. Kapan aku utang? Mosok podo-podo saudara seiman nagih-nagih, ngejak tukaran bebas. Tidak bayar ngemplang. Utang sana, utang sini. Itu tidak baik. Ya. Kalau ibu bapak masuk gereja, di sana ada petugas asar enggak? Saya lihat ada yang nyelonong. Selamat pagi, asarnya sudah ramah-ramah. Nyelonong, sledot, enggak peduli. Kita ini dihormati masuk rumah Tuhan, ada penerima tamu. Kok dikatakan selamat pagi, selamat siang, yang ucapan selamat pagi, jangan nyas gini aja enggak ngerti ada orang ngasih ucapan melengos. Nah itu di gereja lain, di sini jangan ya. Ibu bapak jadi teladan. Katakan selamat pagi, selamat siang, shalom, bagaimana kabarnya. Nanti sama tetangganya, mulai tadi diem aja. Noleh senyum enggak? Gak kenal aku kok. Saya tahu di sini ada gereja jemaat yang lain, ya dari gereja lain. Coba toleh saya. Kenalan enggak? Mulai tadi itu loh, sudah kenalan enggak sama sebelahnya? Ayo noleh bu, sama tetangganya itu loh. Senyum, siapa namanya? Mulai tadi kan enggak ada yang noleh. Sudah kenalan? Sudah senyum? Jangan sombong-sombong toh. Yang ramah sedikit gitu loh ya. Kita perlu ramah dengan apalagi dengan saudara kita seiman. Jadi pembawa damai. Jangan suka bertengkar. Kalau kita suka bertengkar, wong Kristen ku tiba itu tukaran yo. Padha mbek awak dhewe sing gak punya agama. Nama Tuhan dipermalukan. Selanjutnya dalam surat Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 7 enggak usah dibaca. Paulus mengingatkan bahwa dulu kita itu hidup di dalam dosa. Kita ini patut dihukum. Tetapi karena Allah itu begitu sayang loh kepada kita semua. Kita ini tidak jadi dihukum. Allah mengutus putranya yang tunggal masuk dalam dunia. Untuk menebus dosa kita sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita diminta meneladani Tuhan Yesus berbuat baik.
Jadi bukan karena kita ini berbuat baik supaya bebas dari dosa, tidak. Kita dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman dosa. Merdeka semua Tuhan karena anugerah Tuhan. Ya toh? Secara jasmani kita sudah merdeka, bebas dari penjajahan. Sehingga kita ini hidup di dalam negara Indonesia yang merdeka. Kita perlu mengingat jasa-jasanya para pahlawan yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Marilah kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita yang saat ini dipercayakan oleh Allah untuk memimpin negara Indonesia, agar mereka itu diberi hati yang takut, diberikan hikmat akal budi, sehingga mereka dapat memimpin rakyat Indonesia dengan adil bijaksana. Jagalah persatuan bangsa, menaati peraturan pemerintah, menjaga kerukunan antar umat beragama. Apalagi kita umat Kristen, jangan katakan, lu agamaku lu paling baik, agamamu tuh kok gitu ya. Hati-hati, itu bisa memecah belah persatuan Indonesia. Hati-hati dalam berbicara, jaga kerukunan antar umat beragama. Kalau ibu bapak tinggal di lingkungan hidup yang sekarang tinggal, ada yang di kampung, ada yang di pinggir jalan, apa semua itu orang Kristen semua? Hah? Semua Kristen sama dengan agama kita? Tidak. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan. Kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan tetangga di sekitar kita. Jangan jadi orang Kristen, wong Kristen kok tukaran, pinteran itu tukaran. Nama Tuhan dipermalukan. Jaga kerukunan antar umat beragama. Jadilah warga negara Indonesia yang berkelakuan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Secara jasmani kita sudah merdeka. Secara rohani juga kita sudah merdeka karena jasa dari siapa? Jasa siapa? Para pahlawan. Bu, Pak, merdeka secara rohani bukan pahlawan, tapi siapa? Jasanya Tuhan Yesus mati di atas salib. Nah, kita ini berhutang nyawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan aja hidup di muka bumi, diolok, diejek, ya, sudah berbuat baik, tapi Tuhan Yesus tidak pernah apa? Tidak pernah membalas, tapi mengampuni. Juga kita penganut-penganut agama Kristen ini, tirulah teladan Tuhan. Jadi jemaat yang baik, bukan di gereja saja loh baiknya, dimanapun kita berada. Jadi warga negara Indonesia yang baik. Marilah kita jalani masa tua kita dengan bijaksana. Jadi warga negara Indonesia yang baik, taat aturan, hidup damai, terutama setia kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita bukan berarti bagi keluarga kita, tapi juga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Jangan wariskan kebencian kepada generasi kita. Jaga perkataan kita. Wariskan apa? Iman, kasih, pengampunan, dan ketekunan di dalam doa. Indonesia membutuhkan bukan hanya warga negara yang tua, tetapi warga negara senior yang tetap menjadi teladan iman. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Gak usah tanya pada orang lain loh ya. Tanyanya pada siapa? Diri kita sendiri. Saya tanya pada diri saya sendiri. Ibu bapak tanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini saya sudah menjadi warga negara Indonesia yang baik? Bagaimana saya berbicara tentang pemerintah? Apakah perkataan saya membangun atau justru membuat orang lain membenci? Apakah saya sudah mendoakan pemimpin-pemimpin negara Indonesia di mana kita tinggal? Apa
yang dapat saya lakukan untuk bangsa dan lingkungan di mana saya tinggal? Ada orang yang diberi umur panjang, ya toh? Umur panjang, sehat, walafiat. Ada yang mengatakan gini, waduh umur saya kok sudah tua, bosen saya hidup, capek. Capek loh hidup ini sudah makan asam garam. Tuhan, kapan sih kamu panggil pulang? Saya sudah tidak betah lagi tinggal di dunia ini. Sedangkan ada orang yang sakit parah. Kepingin sembuh didoakan. Lah kita ini loh lansia-lansia yang diberkati Tuhan masih dengan tubuh yang sehat. Walaupun di kursi roda masih bisa berbakti. Kita semua ini masih berguna bagi keluarga. Bagi bangsa Indonesia. Masih berguna bagi gereja mendoakan. Jadi kalau Tuhan memberi kita umur panjang, syukuri, terima kasih kepada Tuhan. Kalau masih diberi umur panjang, masih berguna. Mendoakan siapa? Anak-anak, cucu-cucu, menantu, cicit-cicit. Jangan nanti enggak cocok sama menantu, menantu gak tak doa no, anakku tok. Enggak, semua didoakan. Di gereja mendoakan apa? Pelayanan di gereja, gembala sidang di mana kita digembalakan. Jadi warga negara Indonesia mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mau jadi warga negara yang baik? Mau setia kepada Tuhan? Tadi saya lihat di sini masih ada ibu bapak ya yang angkat tangan, masih mengalami zaman penjajahan, dilahirkan sebelum tahun 1945. Coba angkat tangan yang lahir sebelum tahun 1945. 1, 2, 3. Pak Ishak itu, Pak Ruslan tahun berapa Pak? Tahun 44. Oh jadi masih umur 1 tahun ya Pak. Masih mengalami 1 tahun baru merasakan merdeka. Masih ingat ya Pak ya? Kalau setahun. Belum ya, belum ingat ya Pak ya? Pak Ishak tahun berapa? Tahun 37. Kalau 37 sekarang umur berapa ya? ...89. Ada lagi ibu-ibu yang umur 90 dan 91. Tante Soriani umur berapa? 88. Oh masih ada yang lebih senior ya. Di sini saya masih ingat ada ibu-ibu jalannya masih tegap. Matanya masih terang, rajin ke gereja, suka berdoa, mendoakan anak, mantu, cucu, cicit. Mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemimpin bangsa yang lahir tanggal 3 Oktober tahun 1935. Saya persilakan maju ke depan. Bu, siapa yang merasa lahir 3 Oktober? Silakan maju. Ada hadiah khusus loh Bu. Tenang aja santai. Yang kedua, ada ibu yang masih gagah perkasa, rajin ke gereja, jadi berkat buat sesama. Umurnya enggak tahu ini berapa. Pokoknya lahirnya 8 Agustus tahun 1936. Wah, ini masih gagah perkasa ya Bu Ibu. Saya tambahin lagi satu. Pak Ishak, sekali bulan Maret ya Pak ya. Umur 89 ya Pak. Oh saya silakan. Agak cepat sedikit ya Pak ya. Lah ini ibu-ibu 2 ini sama 1 bapak ini gagah perkasa umurnya. Masih gagah perkasa. Masih jadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi tetangga, bagi sesama. Menyalurkan berkat untuk masyarakat di sekitarnya. Inilah warga negara Indonesia yang baik, yang setia kepada Tuhan. Sini loh jejer Pak. Oh jejer jangan jauh-jauh Pak. Mungkin ada sedikit kata-kata kesaksian. Saya pinjam mic-nya.
Dari yang paling senior, Bu Ibu Vinarsi. Apa rahasianya umur panjang dan apa yang dikerjakan selama 91 tahun? Tetap setia sama Tuhan, berharap akan kasih kuasanya. Itulah. Nah, kalau doanya untuk diri sendiri atau doa untuk siapa lagi, Pak? Enggak. Kalau Oh, saya berdoa dengarkan. untuk semua, untuk sidang, apalagi kalau saya lihat bangku-bangkunya masih kosong, itu saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa baru untuk memenuhi bangku-bangku yang masih. Terima kasih Bu Winarsi. Ibu Win, ini 91 tahun, 90 tahun. Saya mengenal Tuhan pada usia 32 tahun. Umur 33 saya dibaptis. Sesudah umur 33 sampai hari ini, aku menyerahkan hidupku hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini aku usia 90 tahun. Tuhan peliharaku dengan terharu aku. Sampai hari ini saya dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Oh, pokoknya hidup saya dipelihara Tuhan dengan begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Sampai nanti aku dipanggil untuk pulang ke rumah Bapa. Aku sungguh bahagia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bu Win, kau diberkati Tuhan dengan banyak berkat untuk diri sendiri atau dibagikan orang lain? Ibu kan diberkati Tuhan toh, dinikmati sendiri atau dibagikan kepada orang yang kekurangan? Aku tidak bisa menceritakan, tapi mereka yang menerima berkat dari Tuhan lewat saya itu yang akan menceritakan. Ya, diberkati Tuhan banyak disalurkan untuk sesama. Yang terakhir, Pak Ishak Sudarman, umur 89. Urut ya, 91, 90, 89. Semua tahu saya Ishak Sudarman. Saat ini saya usia 89. 3 Maret yang akan datang tahun 27 berarti bulat berapa? Usia 90 tahun. Puji Tuhan. Saya sekeluarga tidak lahir dari keturunan Kristen. Juga bukan dari tetangga kita. Saya terima Tuhan sekeluarga baru tahun 70. Setelah saya diberkati oleh Tuhan 5 orang anak di Surabaya. Pindah di Malang, ternyata diberkati Tuhan 2 anak lagi. Ternyata agak singkat ya Pak ya? Hah? Agak singkat, dipersingkat. Agak singkat. Ya. Sampai sekarang inilah Ishak Sudarman. Bagaimana saya terhadap keluarga, tetangga, masyarakat dan saudara seiman, kita tidak perlu mengutarakan. Mereka sendiri yang akan mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri. Ini semuanya bukan oleh kuat gagah saya, tetapi ini adalah suatu anugerah kemurahan daripada Tuhan. Saya yakin tidak cukup sampai sekian saja. Tapi sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, saya tetap akan setia sebagaimana Tuhan kehendaki. Demikianlah, boleh? Terima kasih. Jangan duduk dulu ya. Inilah 3 orang saudara-saudari kita. Pelayan-pelayan Tuhan yang setia mulai muda sampai saat ini. Jadi berkat bagi sesama. Menjadi warga negara Indonesia yang baik. Jadi jemaat GBT Kristus Pelepas setia sampai akhir. Patut kita tiru, kita teladani. Ada berkat khusus dari Tuhan Yesus untuk ketiga ibu bapak ini. Saya mohon dengan hormat Bapak Ketua Usia Mas yang akan memberikan.
Silakan duduk. Terima kasih. Biarlah ini memotivasi kita semua mau mengiring Tuhan. Apapun yang kita terjadi, setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita semua.